optimisme sudah balik lagi ke masyarakat. Pemirsa, intens investigasi seolah tak ada habisnya bila membahas sosok satu ini. Seorang menteri di era pemerintahan Presiden Prabowo Gibran. Ya, siapa lagi kalau bukan Purbayayudi Sadewa, atau yang kini lebih akrab disapa Menteri Purbaya, sosok yang kini menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Bayangkan saja, belum genap 2 bulan sejak dilantik dalam Kabinet Merah Putih di tanggal 8 September 2025 lalu, menggantikan Sri Mulyani, namanya langsung melambung tinggi, dengan gaya komunikasi yang blak-blakan, tegas, lugas, bahkan disebut banyak orang bak koboi ceplas-ceplos, dan sejak menjabat, gebrakan demi gebrakan berani pun terus dikeluarkannya yang membuat banyak publik jatuh hati. Namun di balik gebrakan tersebut, ahli tarot Denny Darko menilai hal ini juga rasa takut bagi sebagian pihak. Lantas, siapakah yang dimaksud Denny Darko dalam hal ini? Seperti apa penerawangan Denny Darko? Dan lalu benarkah pula dari kartu tarotnya Denny Darko bisa melihat kekhawatiran Pak Purbaya terkait hal ini? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seperti diceritakan sebelumnya, jika kehadiran Menteri Purbaya seolah menjadi pahlawan baru di Republik ini, tapi tetap saja setiap pahlawan tentu memiliki musuh. Dan dari hal tersebut, Denny Darko melalui penerawangan kartu tarotnya pun yakin, ujian itu tidak lama lagi akan segera datang. Dan sadar betul dengan warna sang menteri, yang menurutnya sangat berbeda dengan yang lain. Menurutnya, hal ini akan membuatnya menjadi sasaran tembak bagi beberapa pihak, khususnya yang selama ini melakukan tindakan tidak benar, dan Menteri Purbaya hadir untuk meluruskan hal tersebut. Jadi kira-kira berapa lama ini eksistensinya disukai masyarakat Muslim? Wah, saya takut nggak lama ini. Ini kayaknya akan, kalau Jokowi dulu agak lebih lama karena sosial media belum sepekat sekarang ini. Tapi dengan seperti ini, saya pikir sebelum akhir pemerintahan Pak Prabowo, dia ini akan mulai kena cancel. Sebentar, bukan saya tidak mendukung Pak Purbaya, saya sepenuh hati mendukungnya. Tetapi, setiap ada sebuah langkah yang positif untuk mengembalikan kerugian negara, berani melawan hegemoni para mafia, oligarki, dan sebagainya, maka pihak yang nggak senang ini akan membayar pihak-pihak yang selalu dia lagi, ditugaskan untuk mengorek-ngorek, menjatuhkan reputasi, dan menghancurkan nama, jika nggak bisa nama, ini keluarganya, apapun itu. Nah, saya melihat bahwa dulu Pak Jokowi dicintai, tapi menuju ke akhir semakin banyak yang membenci. Dan saya takut Pak Purbaya yang dicintai ini nantinya akan, ya tentu saja kan banyak orang-orang yang akhirnya nggak suka karena dia melakukan hal-hal yang selama ini salah tapi dibenarkan, berusaha untuk diluruskan. Nah, orang yang nggak suka ini saya yakin akan membayar. Dan kayaknya orang-orang ini mulai bermuncul. Kebijakannya ini kan dianggap keren untuk masyarakat gitu. Seperti salah satunya adalah membuat aplikasi pengaduan pajak, terus juga tiba-tiba suka merazia ke beberapa kantor gitu. Menurut Mas Din, kira-kira ini apakah akan cukup berpengaruh gitu untuk negara? Saya kira hal seperti ini akan berpengaruh untuk mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada. Pak Purbaya sendiri mengaku bahwa itu adalah sesuatu yang diutus oleh Pak Prabowo. Yang artinya backingannya Pak Prabowo, nggak akan ada yang berani untuk menghalangi beliau main koboi-koboyan seperti sekarang ini. Tapi itu tadi, saya ingin katakan bahwa yang dilakukan ini membuat banyak pihak nggak senang. Tapi lebih kepada orang-orang yang selama ini uangnya mengalir ke kantong mereka. Seperti pajak, itu ada mafianya. Terus kemudian bea cukai, ini juga ditakutkan ini ada mafia juga dugaannya. Maka hal seperti ini yang menjadi sasaran, berusaha untuk mengurangi kebocoran, tapi ya tak ayal hal seperti ini pasti akan jadi sasaran.
Dan Pak Purbaya ini kan satu orang yang terlihat sendiri yang melakukan ini. Ya, dengan kebijakan-kebijakan yang dijalankannya, tentu langkah yang diambil Menteri Purbaya bukan tanpa konsekuensi. Dari hasil pembacaannya, Denny Darko melihat bahwa kekuatan terbesar Purbaya datang dari dukungan langsung Presiden Prabowo Subianto. Menurut Darko, panggilan yang diterima Purbaya untuk menjadi menteri bukan semata soal jabatan, melainkan sebuah panggilan hati untuk ikut membenahi carut-marut keuangan negara. Bahkan sebelum menjabat pun, Purbaya pun diketahui telah memiliki karier cemerlang di sektor keuangan dan perbankan. Namun kini, dengan sorotan publik yang begitu besar, ia memilih mengikuti instruksi Presiden dengan penuh tanggung jawab. Ya biasa diskusi masalah kebijakan ekonomi dan langkah-langkah yang sudah disiapkan oleh pemerintah dan apa yang sedang terjadi di parlemen. Tapi yang paling penting adalah itu kan di media banyak keributan, katanya Pak Bisma pun ribut, padahal nggak pernah ribut apa-apa. Ya tadi saling traktir lah, saya makan, dia makan, oh dia Pak Baskun puasa, jadi saya traktir Pak Bismakun. Mau makan di mana, Pak? Ya restoran Pak, ada restoran itu. Jadi batasannya seperti itu, ya, kita nggak ada apa-apa, dan saling Dilakukan sama Pak Purbaya sendiri memang murni kecintaannya dia terhadap negara Indonesia atau memang ada yang menggerak? Ya intinya dia di sebelumnya itu gajinya besar, tapi dia nggak melakukan apapun. Nah kali ini dengan sorotan, dengan semua ya orang-orang pasti akan menghitung ya, ini yang terjadi akan kesalahan atau prestasi. Dia merasa bahwa ini sesuatu yang dia ini menerima panggilan dari Presiden untuk ikut membenahi apa yang sekarang ini terjadi. Dan saya kira ya, beliau sebagai seorang punggawa masyarakat ini harus mengikuti apa yang diperintahkan, dan sepertinya Pak Purbaya ini mengikuti penuh apa yang diinstruksikan oleh Pak Prabowo. Sementara itu, di balik rasa kagum dan pujian yang mengalir untuk Menteri Purbaya, Denny Darko justru memberikan peringatan keras. Menurutnya, Menteri Purbaya kini memang dicintai banyak kalangan karena dianggap berani menyuarakan apa yang selama ini tidak berani diungkapkan. Mewakili suara rakyat kecil dan menindak tegas praktik yang selama ini dianggap tak tersentuh. Bahkan publik menyebutnya sebagai sosok istimewa yang satu-satunya boleh dikawal polisi layaknya Presiden Prabowo. Tanda betapa besar cinta masyarakat padanya. Namun, Denny Darko khawatir cinta yang terlalu besar ini bisa berubah menjadi kebencian jika tidak disikapi dengan hati-hati. Pasalnya menurut Darko, Purbaya hanyalah manusia biasa yang juga bisa tersanjung oleh ketenaran dan sorotan kamera. Ia mengingatkan agar Menteri Purbaya tidak terlena oleh sanjungan karena apa yang baru ia jalankan masih berada di tahap awal dan hasilnya belum terlihat nyata. Denny Darko bahkan menyebut, sanjungan yang berlebihan bisa menjadi senjata makan tuan, membuat seseorang justru menggali kuburnya sendiri. Nah kalau mengapa masyarakat menyukai, kalau saya pikir ya karena selama ini yang mewakili suara masyarakat melakukan sesuatu yang nggak berani dilakukan, ya ini hanya Pak Purbaya. Sampai-sampai itu seakan-akan kan Wood apa? Tot Wood ya apa? Itu udah dilarang ke semua orang kecuali untuk Pak Purbaya dan Pak Prabowo. Kan luar biasa. Netizen dan masyarakat mengizinkan betapa cintanya. Tapi saya takut cinta yang mati ini akan menjadi kunci. Mas Den, tapi apakah dari atensi masyarakat ini berpengaruh besar nggak sih untuk Pak Purbaya sendiri gitu untuk melakukan hal-hal tersebut? Saya lihat ada, karena Pak Purbaya manusia biasa. Manusia biasa tentu saja nggak akan kebal lah terhadap tenaran, sorot kamera, pujian. Saya kira kalau ada orang yang kebal pujian, yang kebal terhadap ketenaran, bukan manusia normal. Manusia senormalnya mereka akan mudah untuk tersanjung. Nah, hal seperti ini harus hati-hati. Karena Pak Purbaya di sini harus menyadari bahwa saat ini orang-orang itu menyukai cara dia melakukan. Apakah hal ini jelas sudah ada hasilnya? Belum, karena kan apapun tindakannya baru dimulai. Dia juga baru berapa?
2 bulan ya yang berjalan ini tadi, maka hasilnya ini belum ketahuan. Dan apapun yang dilakukannya, ini betul disukai oleh masyarakat. Tapi apakah akan berimpact? Nah, kita memang perlu menunggu. Nah, jangan sampai Pak Purbaya ini akan, ya itu tadi, orang-orang yang mengetahui ini malah mempergunakan sanjungan ini untuk melemahkan dan membuat beliau ini melakukan sesuatu yang akhirnya menggali kuburnya sendiri. Dan masih dalam kesempatan yang sama, Denny Darko juga sempat menyinggung soal visi besar Menteri Purbaya yang belakangan ramai diperbincangkan, yaitu kita akan kaya bersama. Banyak yang menafsirkan kalimat ini sebagai gagasan sama rata sama rasa. Namun menurut Darko, maknanya jauh lebih dalam dari itu. Bukan soal menyeragamkan kekayaan, melainkan bagaimana menutup jarak lebar antara si kaya dan si miskin, agar seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan kesejahteraan secara merata. Sebuah cita-cita besar nan mulia, yang bahkan selama 80 tahun Indonesia merdeka pun belum tersentuh sama sekali. Dan harapan itu kini seolah diarahkan kepada Menteri Purbaya yang disebut Denny sebagai pemukul gong pertama dalam perang besar melawan kebocoran fiskal dan keuangan negara. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, saat kita berpikir kaya bersama, ketakutannya kan mau jadi negara sosialis nih, ya kan? Kalau sosialis itu kan sama rasa, sama rata. Sebenarnya tidak. Yang dimaksud kaya bersama di sini itu mungkin lebih kepada bagaimana kita ini, yang kaya itu nggak kaya jauh banget, terus orang-orang yang lain ini jauh miskinnya. Nah, pemerataan ini sejatinya adalah PR yang selama 80 tahun Indonesia merdeka dengan 7 presiden sebelumnya ini belum pernah ada yang sangat berhasil untuk memeratakan ini. Kita masih dalam perjalanan dan harapannya Pak Purbaya ini menjadi salah satu pemukul lonceng atau gong dari perang terhadap kebocoran fiskal dan juga keuangan yang selama ini terjadi untuk di stop di pemerintahan Pak Prabowo. Sejalan dengan namanya yang terus melambung, nama Menteri Purbaya tentu juga semakin dicintai masyarakat. Lantas, apa kata sejumlah selebriti terkait sang menteri? Dan lalu seperti apa pula saat Menteri Purbaya menunjukkan keseriusannya saat bertemu dengan para investor? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribes. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribes. Ya, seperti diceritakan sebelumnya, kehadiran Menteri Purbaya bak oase di tengah pada pasir, gayanya yang lugas dan ceplas-ceplos membuatnya seakan menjadi magnet baru di panggung politik tanah air. Di balik menterengnya jabatan Menteri Keuangan, gaya Purbaya berbeda dari politikus kebanyakan. Ia tampaknya tetap merakyat alias sederhana. Melalui postingan di sosial media, ia pun berbagi pengalamannya ketika makan siang ayam penyet cabai hijau yang dijual pedagang kaki lima di seberang kantornya, Kementerian Keuangan. Menu itu diketahui Menteri Purbaya atas rekomendasi dari para wartawan. Setelah mencicipi menu tersebut pada suatu momen makan siang, tak pelak. Menteri Purbaya mengakui kenikmatan dan kelezatan rasanya. Lantas, gaya Purbaya rupanya juga menarik di mata selebriti seperti Ramzy, yang kini menjadi pejabat pemerintah daerah di Jawa Barat. Ia pun menyampaikan pendapatnya terkait populernya sosok menteri seperti berikut ini. Oh, gue suka. Nah, gimana nih melihatnya banyak banget ya mengidolakan ya, dari ibu-ibu maksudnya. Iya. Iya, gue suka. Sudah seharusnya kita ketika diberikan amanah seperti itu. Udahlah yang udahlah. A ya A, B ya B ya B kayak gitu ya. Pak Purbaya ini cukup menarik. Itu yang dibutuhkan sama masyarakat, karakter dan kondisinya seperti itu. Gak usah kebanyakan bicara manis-manis di media kalau ternyata ujung-ujungnya pahit. Udah,
bicara yang realnya aja apa adanya. Ya karena kan kaget dengan performance-nya, dengan karakternya yang seperti itu. Berarti dengan banyaknya perubahan. Ya bismillah. Saya juga sebagai mewakili pemerintah daerah berharap ini semua baik-baik saja. Transfer daerah juga insya Allah tidak terlalu lama dikuranginya, mudah-mudahan dikembalikan seperti semula karena memang jujur kita butuh di daerah transfer dari pusat. Tapi ini sesuatu angin segar. Performance karakter dari Menteri Keuangan kita ini sesuatu yang berbeda. Itu yang tadi saya bilang, itu yang dibutuhkan sama masyarakat dengan kondisi sekarang. Performance-nya sesuatu yang berbeda lah. Ini kita yang tadi berarti perubahan di Indonesia juga berpengaruh. Insya Allah kita terus berharap. Gimana caranya uang yang kita keluarkan kemanfaatannya benar-benar untuk masyarakat banyak, bukan untuk orang per orang atau lembaga per lembaga. Gimana caranya kita keluarkan uang itu, program kita itu bermanfaatnya untuk banyak orang. Tak hanya aksinya yang terbilang unik, terobosan demi terobosan pun terus dilakukan Menteri Purbaya, salah satunya dengan menyediakan nomor pengaduan untuk masyarakat. Layanan ini dibuat bukan tanpa sebab. Pasalnya, ia ingin memenuhi janji yang telah ia utarakan sebelumnya. Menteri Purbaya dalam beberapa wawancara tentu sering menyebutkan bahwa kehadirannya adalah guna membereskan permasalahan di bidang bea cukai dan juga terkait pajak masyarakat. Lapor Pak Purbaya, nomornya ini nih, 08 224 04 06 600. Bea cukai dan khusus bea cukai dan pajak ya. Iya, Pak. Bisa lapor Pak Purbaya, nomornya ini nih, 08 224 04 06 600. Ini buat publik yang punya keluhan terhadap masalah pajak atau pegawai pajak atau pegawai cukai yang ngaco, yang menurut mereka ngaco, atau masalah pajak apapun dan bea cukai, ke nomor ini nanti staff saya sudah ada yang standby di sana, tapi nggak langsung jawab ya. Kita kumpulin dulu, nanti tiap berapa hari kita sort, nanti kita bisa tindak lanjuti. Ia penuh canda, tak ingkar janji, dan bersemangat untuk membereskan permasalahan terkait keuangan di tanah air. Agaknya memang tak ada yang kurang dari sosok Menteri Purbaya. Apalagi di tengah sorotan tajam yang diarahkan kepadanya, Menteri Purbaya pun tak lantas terlena. Terbukti saat menemui para investor dan Direktur Utama Bank Himbara maupun Direktur Utama Bank Swasta. Dikutip dari postingan di akun sosial medianya, Menteri Purbaya tetap fokus pada tugas yang dijalaninya, dan seperti inilah momen keseriusan Menteri Purbaya. Izin Pak, bahas apa Pak? Bahas apa? Bahas strategi pemerintah untuk memajukan ekonomi ke depan seperti apa. Kan para pelaku pasar mungkin terlalu yakin, jadi mereka pengen dengar dari saya seperti apa. Harusnya mereka sudah senang sekarang, karena saya jelaskan dengan gamblang apa yang akan dilakukan oleh kita pemerintah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berkesinambungan. Tadinya mereka penuh teka-teki, ini bener apa enggak? Pesertanya siapa aja Pak? Pesertanya itu tadi sebetulnya katanya investor bond, tapi saya lihat banyak bank, ada juga lembaga-lembaga internasional, ada JP Morgan tadi ya, ada beberapa juga bank-bank asing, ada ANZ Bank. Ada ya beberapa internasional, ada beberapa gue lupa, tapi pada dasarnya adalah investor besar-besar yang ada di pasar kita, obligasi maupun saham. Ada komentar nggak Pak mereka terkait dengan yang 200 P? Mereka sih umumnya komennya positif tentang yang itu. Dari bank BSI dan lain-lain juga, BRI segala macam bilangnya malah penyerapan lebih dan nggak tambah katanya. Ya, sederet pujian. Agaknya memang tak salah dialamatkan kepada Menteri Purbaya. Apalagi jika melihat kinerja dan hal-hal baik yang dilakukannya, hal ini lantas juga disambut baik oleh para aktris ibu kota seperti Ibnu Jamil dan Ozol Ramdan. Seperti apa respon keduanya saat ditanya tentang gaya kepemimpinan sang menteri? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.
tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Nama Menteri Keuangan Purbaya memang tengah menjadi buah bibir, tak hanya di ranah sosmed, tapi juga di kalangan masyarakat di dunia nyata. Tak heran jika selebriti yang biasanya malas membahas topik yang bernuansa politik pun kini bahkan berani speak up. Mulai dari artis Ozol Ramdan hingga Ibnu Jamil pun ikut tertular membahas sosok Menteri Purbaya yang meski koboi tapi mampu memberikan rasa optimis bagi masyarakat untuk menatap masa depan ekonomi Indonesia. Seperti inilah respon keduanya saat ditanya tentang gaya kepemimpinan sang menteri. Mungkin orang-orang Indonesia, apalagi mama, langsung to the point aja, gantes. Ini masalahnya ini hajar gitu. Apalagi Gen Z. Nah, Gen Z ini memang penting nih, karena Gen Z itu kan harus melek politik untuk dewasa ini kan. Harus tahu dia bagaimana keadaan negara, jangan cuma hanya IAIOEO, tapi dia nggak paham tentang bagaimana situasi keadaan negara ini gitu kan. Mesti begitu anak Gen Z gitu. Kalau dia disenangin sama Gen Z mungkin ya memang sudah masanya, zamannya kayak begitu kali ya, yang langsung aja tuh apa-apa beresin gitu. Jujur, gua nggak begitu ngerti ekonomi, tapi sejak Menteri Keuangan Indonesia yang baru, Pak Purbaya, yes, gue yakin di sini juga pasti banyak banget yang pada nontonin kalau beliau sudah muncul di media. Ya, mau media sosial kek atau TV kek, nggak tahu kenapa bawaannya pengen banget dengerin ocehannya atau obrolannya Pak Purbaya. Ini sesuatu karakter yang menyegarkan, yang baru di dunia politik Indonesia. Bahkan Menteri Keuangan ini jadi bikin bahasa-bahasa ekonomi itu lebih mudah dimengerti. Dan gue semakin yakin kalau memang Pak Purbaya ini adalah orang pasar. Kan beliau sempat bilang, saya ini orang pasar, udah lama. Belum pada kenal saya ya. Wah, awalnya terkesan sombong. Tapi kalau pas didengerin sekarang, diksi dan kosakatanya, yes Pak, Bapak persis dan asli orang pasar. Pasaran banget bahasanya, diksinya. Waduh, gimana nih? Waduh, gue boleh ngomong nggak ya? Kata-kata gitu tuh sesuatu yang menyegarkan buat gue di dunia politik Indonesia yang dimana memang pejabat-pejabatnya public speakingnya bagus, tapi kinerjanya ya udah, gue nggak mau ngebahas tentang politik ya. Tapi yang jelas di sini Pak Purbaya adalah karakter yang menyegarkan, yang bikin suasana dunia politik dan juga perekonomian Indonesia lebih menyegarkan. Lanjutkan Pak. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terusi Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.